Berbagai peristiwa terjadi sepanjang pekan ini dan menjadi sorotan. Di antaranya, pemerintah membatalkan pemberian diskon tarif listrik 50% dan sebagai gantinya akan memberi subsidi upah sebesar Rp600.000 bagi buruh dan guru honorer. Ya, selain itu, tragedi longsor terjadi di lokasi tambang batu Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat dan menelan 21 korban jiwa. Serta yang juga jadi viral baru-baru ini adalah tagar Save Raja Ampat yang menyoroti kerusakan lingkungan di Raja Ampat terdampak aktivitas tambang nikel. Berikut informasinya kami sajikan dalam rangkuman berita sepekan. Kedatangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Bandara Domine Edward Osok, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya pada Sabtu siang langsung disambut unjuk rasa aktivis lingkungan serta mahasiswa. Masa menolak izin tambang nikel di Raja Ampat. Namun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memilih tidak menemui pengunjuk rasa di pintu kedatangan. Hal ini lantas memicu emosi massa. Suasana berbeda justru terekam kamera di Pulau Gak, Raja Ampat, lokasi tambang nikel menjadi sorotan. Warga setempat meminta agar pemerintah tidak menutup tambang PT Gak Nikel. Massa mendesak pemerintah agar mengizinkan tambang milik PT Gak Nikel untuk kembali beroperasi. Baru-baru ini, lini massa ramai dengan unggahan tagar Save Raja Ampat yang menyoroti kerusakan lingkungan di Raja Ampat diduga terdampak aktivitas tambang nikel. Dalam video yang beredar milik organisasi peduli lingkungan Greenpeace Indonesia, tampak beberapa pulau di Raja Ampat dipenuhi kegiatan pertambangan termasuk alat berat. Dokumentasi memperlihatkan sedimentasi akibat penambangan nikel dan berpotensi mengancam ekosistem karang dan bawah laut. Menanggapi ramainya kritikan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel PT Gak Nikel di Raja Ampat. Berlaku sampai proses verifikasi lapangan oleh Kementerian ESDM rampung. Sementara, Kementerian Lingkungan Hidup mengungkap modus pelanggaran pertambangan nikel yang dilakukan 4 perusahaan pemilik izin usaha pertambangan. Nanti kita evaluasi ya, kita evaluasi total, baru kemudian kita membuat keputusan. Ya, sekarang kan penghentian sementara kan terjadi. Nanti kita lihat, kan ada pasti Menteri juga LHK dari lingkungan. Longsor. Tragedi longsor di tempat galian C di tambang batu alam Gunung Kuda Cirebon terjadi pada Jumat 30 Mei pukul 10:30 pagi. Tebing longsor menimpa sejumlah pekerja dan kendaraan. Tragedi memilukan ini juga menguak sejumlah fakta. Di antaranya, mayoritas para korban adalah pencari nafkah. Hingga Kamis 5 Juni 2025, total korban longsor mencapai 21 orang korban meninggal dunia. Sedangkan 4 korban lainnya dinyatakan pasti tertimbun. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sejak Jumat malam 30 Mei telah memutuskan mencabut izin usaha pertambangan dari 3 lembaga. Keluarga korban pun akan dibantu Pemprov Jabar. Tetapi yang paling penting adalah pengelola tambang harus bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa ini, baik kerusakan lingkungan maupun hilangnya nyawa orang. Dan nyawa orang yang hilang itu kan bukan hanya dan ini bukan satu, jumlahnya sangat banyak. Untuk itu penambang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Karena peringatannya sudah dilakukan. Saya sendiri secara pribadi dulu sebelum menjadi gubernur sudah datang ke sini. Dan saya meminta langsung untuk dihentikan. Deddy Mulyadi menegaskan tidak akan ada lagi perpanjangan izin pertambangan di Jawa Barat sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan lingkungan dan masyarakat. Minggu sore 1 Juni, Kapolresta Cirebon menyebut, dari pemeriksaan 8 orang saksi, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pertama, berinisial AK, pemilik koperasi izin tambang, dan AR sebagai kepala teknik tambang. Keduanya diduga bertanggung jawab atas standar operasional dan metode penambangan yang keliru, serta tak memperhatikan aspek keselamatan pekerja.